Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak uang kalian, tidak juga Tuhan. Halo Sobat Oke Cerita, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Baik Sobat Oke Cerita, kita bahas alur film kali ini. Film ini dikisahkan pada dua perempuan bersaudara yang pergi ke sebuah resort menggunakan kereta pariwisata tujuan Sangkara. Film ini dirilis pada tahun 2024 berjudul Kereta Berdarah. Purnama adalah perempuan yang mengidap kanker mengajak adik wanitanya bernama Kembang untuk melakukan perjalanan wisata ke resort Sangkara. Mereka menaiki kereta wisata terbaru. Ketika masuk kereta, mereka duduk di gerbong 5 kelas ekonomi. Perjalanan terasa sangat menyenangkan dan mereka pun menikmatinya. Di ruangan VIP 1 terdapat para investor yang sedang menikmati suasana dan membicarakan perkembangan bisnis mereka. Cheers. Di sisi lain ada wanita bernama Ramla duduk di gerbong 4 dan dia menaiki kereta itu untuk mencari suaminya. Ketika Ramla sedang duduk, dia melihat sosok laki-laki yang dikira adalah suaminya dan Ramla pun mengikuti arah itu dan sampai di kantin kelas ekonomi untuk melihat apakah benar ada suaminya atau tidak, dan ternyata tidak. Kembali ke Purnama yang sedang asik menikmati suasana dengan adiknya. Ketika sedang asik bercengkrama, Kembang melihat burung gagak yang terbang beriringan dengan kereta dan menabrakkan ke jendela tempat duduk Kembang. Di perjalanan, Purnama merasa tidak enak badan, mual dan ingin muntah, dan Purnama pun bergegas ke toilet. Purnama berjalan melewati toilet 1 karena penuh. Purnama jalan ke gerbong 4 dan masuk ke toilet di gerbong 4. Kembang yang duduk sendiri melihat buku harian Purnama dan Kembang pun membaca buku harian itu yang berisi berbagai macam catatan mengenai Purnama dan Kembang. Kembang sangat sedih dengan isi dari catatan Purnama itu. Di toilet, Purnama merasa sangat tidak enak badan. Dia pun muntah dan merasa sangat pusing. Sampai akhirnya Kembang pun menyusul Purnama karena khawatir Purnama sangat lama di toilet. Ketika Kembang menyusul Purnama, kereta pun melewati terowongan yang gelap. Dan ketika itu anak kecil yang berada di belakang kursi Purnama melihat sosok anak kecil di luar. Dan ternyata itu adalah salah satu makhluk dari terowongan itu. Kembang berjalan menuju toilet. Suasana pun cukup menegangkan karena kurangnya cahaya. Ketika toilet 1 tidak ada Purnama dan Kembang menuju ke toilet 2 di gerbong 4. Purnama pun keluar dari toilet dan Kembang melihat Purnama sangat pucat dan mengkhawatirkan. Mereka pun cukup bertengkar kecil. Saat mereka bertengkar, Purnama melihat satu gerbong hilang dan mereka berdua pun sangat kaget. Kemudian mereka bergegas menemui petugas kereta itu, yaitu Tekun. Purnama mengatakan sangat kaget dengan kejadian itu dan tidak percaya yang terjadi. Gerbong 5 hilang. Kemudian Tekun memeriksa keadaan yang ternyata memang ia sudah hilang. Ketika Tekun sedang berusaha mengunci pintu belakang dan penumpang yang akan ke toilet dan ternyata melihat keadaan kereta hilang. Kemudian semua penumpang panik dan meminta kejelasan dari pegawainya. Ketika itu, Tekun kembali ke depan untuk melaporkan ke atasannya, meminta Kembang dan Purnama menunggu. Ketika mereka sedang menunggu, Purnama kembali meminta izin ke toilet karena merasa mual. Dan saat Purnama ke toilet, Kembang pun mendapatkan telepon dari dokter yang memegang Purnama dan menceritakan bahwa penyakit Purnama parah dan harus istirahat. Kembang sangat kaget dan marah karena tidak diberitahu keadaan yang sebenarnya. Saat Purnama datang, mereka bertengkar kecil dan cukup lama. Purnama merasa ingin merasakan hidup yang normal sebelum dia meninggal, dan mereka pun akhirnya saling memahami dan Kembang mau menuruti keinginan kakaknya.
Tekun yang sedang pergi ke ruangan kondektur untuk melaporkan keadaan melihat mesin pengendali rusak dan terdapat hal aneh, yaitu adanya lendir di seluruh bagian mesin. Tekun sangat kaget dengan keadaan mesin itu, dan Tekun pun dikagetkan dengan sosok yang ada di balik pintu ruangan yang cukup menyeramkan. Ketika itu datang kondektur menanyakan hal yang terjadi. Tekun menceritakan hal aneh yang terjadi pada dirinya. Kondektur meminta Tekun untuk fokus menenangkan pikirannya dan bisa menenangkan penumpang. Kita lalui ini sama-sama. Tekun keluar dari ruangan atasannya untuk menenangkan Kembang dan Purnama. Tekun memberikan tempat kepada mereka yaitu di gerbong 4 dan menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan teknis saja. Ketika mereka menuju gerbong 4 ternyata kereta melewati terowongan kedua dan Purnama pun diberhentikan oleh petugas kantin untuk membayar pesanan yang belum dibayar. Dan ketika kereta sudah berada di terowongan, hal mengerikan pun terjadi. Setan penghuni hutan itu datang untuk mengambil nyawa manusia yang ada di gerbong 4. Dan saat itu Kembang melihat kejadian yang sangat mengerikan. Kembang menjerit dan sangat ketakutan. Seketika Purnama dan Tekun menghampiri Kembang dan melihat keadaan bahwa gerbong 4 sudah tidak ada. Purnama mencoba menenangkan Kembang. Di tempat lain, Bara, bupati daerah itu, dan Pak Santoso melihat kegaduhan di kantin dan mereka menghampiri gerbong kantin. Pak Santoso menanyakan keadaan yang terjadi. Tekun menceritakan gerbong yang hilang. Pak Santoso pun meminta pertanggungjawaban dari Pak Bara. Gerbong-gerbong itu hanya tertinggal di terowongan. Bara pergi ke ruangan VIP, kembali menyapa para investor dan berjalan menuju ruangan kondektur. Ketika itu ada tanaman yang cukup aneh berada di kursi dan itu terdapat lendir yang cukup menjijikan. Bara membersihkannya dan melemparkannya. Ketika Bara masuk ke dalam ruangan kondektur, Bara menanyakan pertanggungjawaban kondektur dan kondektur menjawab ini di luar kuasa dia karena bukan hanya kesalahan teknis, tetapi terdapat makhluk yang mengerikan. Sehingga Bara meminta kondektur untuk melakukan tindakan yang terbaik. Kita lalui ini sama-sama. Purnama, Kembang, dan Ramla dipersilakan untuk masuk ke ruangan kelas eksklusif. Petugas wanita pun menanyakan apa yang terjadi, namun Tekun tidak bisa menjelaskan itu. Di kelas eksklusif terdapat wanita-wanita muda sosialita yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Kembang dan Purnama. Purnama pun keluar mengajak Tekun untuk menanyakan penyelesaiannya bagaimana. Setelah mereka bertengkar cukup hebat, Purnama masuk ke dalam toilet dan muntah. Ketika wanita-wanita itu sedang makan, hal aneh pun terjadi. Ternyata kereta sudah memasuki terowongan kembali. Santoso mencoba menenangkan pegawainya untuk tetap tenang di depan penumpang eksklusif. Dan kejadian aneh pun terjadi di ruangan kantin. Dan makhluk itu pun kembali datang menyerang mereka. Purnama, Tekun, dan Kembang masuk ke ruangan eksklusif. Bara datang dengan kondektur. Mereka malah menyalahkan Purnama dan Kembang, memfitnah bahwa mereka penyusup. Pertengkaran pun terjadi cukup hebat dan tidak terkendali. Purnama terluka dan mencoba membela diri. Tidak lama kereta pun masuk ke dalam terowongan. Dan saat itu pun kembali keadaan mencekam. Iblis itu datang kembali dan berupaya untuk mengambil manusia di gerbong 2 dan akhirnya gerbong 2 pun hilang. Tekun, Purnama, dan Ramla berupaya agar mereka bisa selamat dan mereka pun bertengkar cukup hebat. Bara pergi ke tempat masinis agar kecepatan penuh dilakukan, tetapi kondektur melarang dan memerintahkan menghentikan kereta. Mereka bertengkar hebat dan akhirnya Tekun menjadi korban terlempar keluar. Kereta pun dipaksa berhenti. Bara diikat karena sangat serakah. Semua orang di kelas VIP pergi keluar dan menyelamatkan diri. Begitu pula Purnama dan Kembang. Dan Ramla pun mereka berusaha keluar mencari pertolongan. Mereka berjalan terus meninggalkan kereta. Bara yang ditinggalkan di kereta menjadi korban dan Bara pun meninggal.
Mereka keluar dari kereta berjalan mencari pertolongan. Iblis itu mengikuti mereka satu persatu dan mereka pun meninggal. Purnama dan Kembang pun menjadi incaran selanjutnya dan mereka yang meninggal menjadi pohon lebat kembali dan Kembang pun menjadi korban selanjutnya. Tetapi Purnama bisa selamat. Baik Sobat Oke Cerita, terima kasih telah menonton alur film yang kita bahas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melihat video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.